menjadi salah satu alat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Lilin tidak hanya berperan untuk menjadi alat penerangan di saat tidak ada listrik, tetapi lilin juga dapat menjadi dekorasi rumah dan menjadi alat yang berguna untuk membantu dalam proses terapi dan dapat mendukung gaya hidup sehat yang menggunakannya. Di Indonesia sendiri, lilin aromaterapi banyak digemari oleh kaum wanita karena selain dapat memberikan relaksasi untuk tubuh, lilin aromaterapi dapat menjadi hiasan rumah maupun menjadi kado atau bingkisan untuk seseorang. Lilin aromaterapi sendiri mempunyai banyak manfaat untuk tubuh. Selain untuk relaksasi, lilin aromaterapi juga dapat menciptakan suasana yang nyaman, mengurangi stres, meningkatkan energi seseorang yang menghirupnya, membantu tidur lebih baik dan meredakan kelelahan mental, dan dapat membantu untuk membentuk pola hidup yang sehat dimulai dari dalam rumah. Berkembangnya lilin aromaterapi yang sekarang menjadi bermacam-macam bentuk, wewangian, dan bahan dasar lilin membuat hal yang difokuskan oleh seorang pembeli dalam memilih lilin aromaterapi yang berkualitas baik. Lilin aromaterapi banyak dijual di pasar perbelanjaan, tetapi harga yang ditawarkan cukup mahal dan kemasan yang kurang menarik sehingga tidak dapat menjadi dekorasi ruangan. Berdasarkan hal tersebut, saya memiliki ide untuk membuat bisnis lilin aromaterapi dengan menggunakan bahan dasar alami dan kemasan yang unik sehingga dapat menjadi dekorasi ruangan maupun menjadi kado atau bingkisan untuk seseorang. Untuk mendukung hal tersebut, saya juga ingin menjadikan lilin aromaterapi ini dapat memberikan wewangian yang membantu seseorang dalam relaksasi sehari-harinya tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan dilakukan secara instan dan membentuk pola hidup sehat yang memakai lilin aromaterapi. Visi dan misi usaha. Visi usaha adalah menjadi salah satu produk yang dapat membantu seseorang dalam meringankan beban secara terapi dan dapat menjadi produk kualitas terbaik di Indonesia. Misi usaha. Pertama, membuat aromaterapi yang dapat menjadi alat bantu seseorang untuk meringankan beban pikiran. Kedua, memberikan bahan baku berkualitas untuk konsumen. Ketiga, selalu konsisten dalam kualitas pelayanan dan produk serta dapat berinovasi dalam menghasilkan produk baru. Keempat, membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Kelima, membuat aroma baru serta mempercantik lilin dengan warna-warni yang indah dan menarik. Keenam, meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan pegawai perusahaan. Tujuan usaha. Pertama, menjaga kepuasan konsumen dengan selalu konsisten dalam menjaga kualitas lilin dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Kedua, Daisy dapat dikenal oleh konsumen di wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Ketiga, membentuk tim kerja yang baik dan berkualitas. Keempat, untuk melatih dan mempertajam jiwa kewirausahaan dan menumbuhkan jiwa wirausaha dalam setiap diri mahasiswa. Kelima, memperluas usaha dengan membuka toko di seluruh Indonesia. Keenam, berinovasi dalam produk lilin aromaterapi dan dapat menciptakan produk baru dengan bahan dasar lilin. Ketujuh, dapat membuka workshop di Sumatera untuk acara suatu event atau pribadi. Analisis SWOT. Pertama, strength. Harga lebih terjangkau, memiliki aroma yang lebih kuat, dapat menghilangkan stres dan relaksasi, gratis ongkir di seluruh Sumatera, jaminan uang kembali jika barang yang diantar tidak sesuai atau rusak. Proses pemesanan produk yang dipermudah dan praktis lewat Tokopedia, Shopee, dan Instagram. Kedua, weakness. Lilin masih belum rata pada bagian atas lilin, peralatan belum menggunakan mesin, lilin cepat habis dan tidak membakar seluruh bagian lilin, tetapi hanya membakar bagian tengah lilin saja. Dan modal perusahaan yang masih kurang. Ketiga, threats. Munculnya kompetitor baru yang bergerak pada bidang kesehatan terapis serta adanya kompetitor yang berpengalaman, selera masyarakat dan tren yang terus berubah, serta munculnya variasi bentuk dan aroma baru dari perusahaan lain. Terakhir, opportunities. Masih belum terlalu banyak kompetitor.
Banyak yang membutuhkan relaksasi dengan harga terjangkau, kesadaran masyarakat akan kesehatan meningkat. Selain aromanya, bentuk lilin yang indah membuat daya tarik tersendiri. Berkembangnya teknologi informasi, banyaknya jenis sosial media dan e-commerce sedang menjadi tren di kalangan kaum muda, terutama para wanita. Dan yang terakhir, adanya jasa ekspedisi dan pengiriman yang memudahkan konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Strategi usaha: menetapkan harga sesuai dengan ukuran wadah atau gelasnya, menerapkan flash sale, gratis ongkir, voucher diskon, dan lain-lain. Penjualan dari pintu ke pintu, arisan, pesanan melalui telepon, penjualan lewat televisi dan membangun gerai sendiri. Penjualan lewat internet dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain yang menggunakan jasa iklan. Pada pasar konsumsi, perantaranya merupakan pedagang berskala besar atau grosir. Menjual ke toko-toko menjadi mitra dengan usaha pada refleksi. Produk yang dijual: merek produk Daisy, profil usaha, nama usaha Daisy Lilin Aromaterapi, nama produk Lilin Aromaterapi, jenis usaha dagang, alamat usaha Sungai Sirah, Kecamatan Sungai Lima, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Instagram @belsanabila, logo produk yang tertera pada gambar. Deskripsi usaha: bidang usahanya, Miru bergerak di bidang craving atau kerajinan tangan, di mana salah satu produknya yaitu Daisy Lilin Aromaterapi yang bisa membuat suasana rileks. Usaha lilin aromaterapi ini bisa termasuk dalam bentuk usaha rumahan yang dapat dikelola bersama keluarga sendiri, mulai dari produksi hingga sampai tahap penjualannya. Kami menjual lilin aromaterapi dengan banyak aroma. Keunggulan produk: produk ini berguna untuk sebagai alat relaksasi, menghilangkan stres, pewangi ruangan. Aroma yang dihasilkan berasal dari aroma bunga, tidak mengandung bahan kimia. Jenis produk: jenis produk bergerak dalam produksi barang dengan memproduksi lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi ditawarkan dengan berbagai varian aroma dan warna yang beragam. Waktu untuk satu siklus usaha: dalam pengolahan lilin aromaterapi ini akan diproduksi terlebih dahulu dengan beraneka bentuk dan aroma lilin. Jadi, konsumen bisa langsung memilih lilin yang mereka suka tanpa menunggu lama. Rencana pemasaran. Wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran di sekitar daerah Kabupaten Padang Pariaman dan juga Kota Pariaman, serta daerah sekitaran Universitas Negeri Padang jika sudah memulai kuliah tatap muka dan keadaan mulai mendukung. Target konsumen. Target konsumen semua kalangan atau seluruh elemen masyarakat, baik itu masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Padang Pariaman atau Kota Pariaman. Tetapi untuk terkhususnya, target konsumen dari produk lilin aromaterapi ini adalah orang-orang yang memerlukan relaksasi, kaum milenial, khususnya wanita yang berusia 15-25 tahun, orang-orang yang berusia produktif atau para karyawan, orang yang menyukai wangi-wangian, hotel, salon kecantikan, dan spa. Situasi persaingan. Kemudahan untuk para pesaing baru memasuki suatu industri dengan mudah dikarenakan peralatan dan bahan baku yang digunakan untuk produksi tidak mahal, mudah mencari bahan baku, tenaga kerja yang tidak perlu mendapat pendidikan tertentu, dan minimnya kebutuhan tempat yang luas. Kemajuan internet membuat siapa saja mencari bahan dan cara membuat lilin aromaterapi. Rencana produksi. Bahan baku: pertama, parafin atau soybean wax, atau bisa juga menggunakan lilin biasa. Kedua, benang kasur atau sumbu. Ketiga, minyak esensial atau wangi-wangian alami. Keempat, pewarna atau krayon atau cat minyak atau pewarna lilin. Kelima, cetakan lilin berbahan stainless atau gelas kecil transparan sebagai wadah. Alat dan teknologi: pertama, kompor. Kedua, lem tembak. Ketiga, termometer. Keempat, panci kecil. Kelima, wadah untuk melelehkan atau bisa menggunakan kaleng bekas. Keenam, stik ice cream atau lidi dengan ukuran lebih panjang daripada diameter mulut gelas. Rencana keuangan.
Untuk satu produk lilin aromaterapi yang berukuran gelas 300 ml dikenakan biaya sebesar Rp85.000. Sedangkan lilin dengan ukuran 50 ml dijual dengan harga Rp30.000. Dan harga tersebut sudah termasuk dengan memilih varian aroma yang diinginkan. Berdasarkan tabel berikut, saya memerlukan 3 jenis kebutuhan untuk memulai usaha lilin aromaterapi ini. Pertama, peralatan penunjang. Saya membutuhkan dana Rp538.000. Yang kedua, bahan habis pakai. Saya membutuhkan dana Rp205.000. Yang ketiga, biaya operasional. Saya membutuhkan biaya Rp1.350.000. Jadi, total biaya yang saya butuhkan sebesar Rp2.093.000. Prediksi arus kas. Saya memprediksikan untuk satu kali periode pendapatan saya Rp510.000 dikali 30 hari, maka pendapatan saya Rp15.300.000. Untuk pengeluaran, pertama biaya peralatan penunjang sebesar Rp538.000, biaya bahan habis pakai sebesar Rp205.000, dan biaya operasional sebesar Rp1.350.000. Maka total pengeluaran saya Rp2.093.000. Untuk selisih kas, Rp15.300.000 saya kurangi dengan total pengeluaran Rp2.093.000. Maka selisih kas saya Rp13.207.000. Saldo awal 0, saldo akhir Rp13.207.000. Rencana laba rugi. Pendapatan bersih saya sebesar Rp15.300.000. Harga pokok penjualan Rp2.093.000. Laba kotor Rp15.300.000 dikurangi dengan Rp2.093.000. Maka laba kotornya Rp13.207.000. Beban operasional Rp1.350.000. Laba bersihnya Rp11.857.000. Sekian presentasi bisnis plan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thanks for watching.